tahu nih sebelum-sebelumnya bahwa tim kuasa hukum dan juga Dr. Tifa ini merasa tidak perlu mengajukan pra-peradilan. Sekarang kok jadi mengajukan gitu. Sebenarnya apa alasan utamanya? Yang pertama alasannya adalah bahwa kita sebenarnya awalnya tetap akan mengadakan perlawanan waktu itu. Hanya perlawanannya waktu itu kita masukkan di sidang sebelum pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, kemudian alhamdulillah atas perlawanan yang kami ajukan, sekali lagi kami garis bawah ya, atas perlawanan yang kami ajukan, kemudian hal tersebut diterima oleh majelis hakim, dimenangkan dan kemudian akhirnya perkara itu batal demi hukum. Nah, kemudian mekanisme selanjutnya ya yang kita harapkan sesuai KUHAP kan seharusnya di pasal 206 tersebut ada banding. KUHAP baru ya nih ya? Ya, ada banding dari jaksa ke pengadilan tinggi. Akan tetapi jaksa mengajukannya itu memperbaiki merujuk kepada pasal 75. Pasal di mana tidak membahas perlawanan di situ. Nah, oleh karena itu kita melihat ini cacat formil. Kita tempuhlah pra-peradilan. Betul, karena gini, sekali lagi pasal 75 yang digunakan sebagai dasar oleh yang terhormat jaksa penuntut umum itu tidak membahas sama sekali mengenai perlawanan. Boleh dilihat di pasal 75, Bang Yakub juga bisa membaca dengan jelas gitu kan. Di pasal 75 tersebut dari awal sampai akhir tidak membahas mengenai perlawanan. Gitu. Jadi kami menganggap yang dimaksud di situ ya batal demi hukum itu ditemukan oleh hakim, bukan karena perlawanan kami. Gitu. Sedangkan mengenai perlawanan itu dibahas di pasal 206 gitu kan. Jika batal demi hukum dan itu karena advokat dan terdakwanya melakukan perlawanan, nah salah satu sebabnya itu kemudian menyebabkan jika batal demi hukum si jaksa penuntut umum mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Kalau itu yang ditempuh kita hormati. Yang ini kita hormati juga, tapi kita mengadakan perlawanan atas hal tersebut karena itu kami yakini di luar prosedur yang seharusnya diatur di KUHAP seperti itu. Jadi menurut Anda saat ini Anda hormati tapi Anda merasa ini cacat formil begitu? Melihat faktanya demikian. Kita mengacu ke KUHAP yang baru ya gitu. Karena jelas di situ pasal 206 membahas mengenai perlawanan yang dikabulkan. Oke. Seperti itu. Oke, Mas Yakub, Pak Jokowi ngelihatnya gimana nih? Mas Roy sudah akan masuk pra-peradilan keempat, Dr. Tifa hari ini sidang pra-peradilan juga begitu. Ya tentunya ini suatu perkembangan juga ya Mas, bahwa awalnya kami pikirkan memang ini Bu Tifa nih ingin masuk ke pokok perkara langsung nih. Mungkin kalau bahasa kesehariannya ini lebih gentle nih mau langsung masuk pokok perkara. Tapi sekarang ada perubahan, ternyata menggunakan prapit juga. Dan pertama pada putusan sela kemarin, memang di situ dijelaskan bahwa surat dakwaannya batal, sehingga di KUHAP baru itu diatur ada dua opsi. Dan itu disampaikan juga oleh majelis. Di situ opsi pertama adalah mengajukan banding, itu pasal 206 atau pasal 75 ayat 4 itu untuk memperbaiki dan melimpahkan kembali. Itu diatur KUHAP, kita semua bisa baca, orang non hukum pun masyarakat di rumah bisa membaca. Nah, masa iya suatu aparat penegak hukum menggunakan hak berdasarkan KUHAP itu dibilang tidak sah? Berarti Anda membantah ya? Tentu, jelas. Soal cacat formil tadi. Dan menurut kami, prapit itu kewenangannya sangat limitatif, Mbak. Itu di pasal 158 KUHAP baru itu sangat limitatif untuk penetapan tersangka, upaya paksa, dan seterusnya. Dan mengenai ini, perlawanan mengenai putusan sela itu bukan di sini forumnya, bukan di pra-peradilan. Tentu pendapat kami pra-peradilan itu tidak bisa untuk mencakup hal seperti ini. Apalagi ini ingin men-challenge seorang penegak hukum menggunakan haknya untuk memperbaiki dan melimpahkan kembali. Jadi perbedaannya tentunya ada di sini. Ya tentu kembali kami juga sebenarnya melihat bahwa KUHAP ini bukannya mengizinkan untuk melakukan prapit berkali-kali juga. Nah ini kan mungkin kalau untuk Bu Tifa kami hormati ini prapit pertama lah. Tapi nanti mudah-mudahan Bang Ajis nggak ada prapit kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi kalaupun iya, kami melihat tentu di putusan yang Pak Roy juga, yang kedua itu juga prapit kedua, hakim juga sudah menjelaskan bahwa itu adalah upaya untuk menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Dan tentu penafsiran mengenai kenapa dibilang bahwa perkara utama itu harus ditangguhkan dulu kalau ada prapit. Nah itu majelis hakim tunggal pada saat itu juga menjelaskan, waktu itu rasionalnya adalah seperti ini Mas. Kalau ternyata kan sering terjadi dulu sebelum KUHAP yang baru itu, sudah hari-hari terakhir mau
hari pertama prapit langsung dilimpahkan buru-buru biar prapitnya itu gugur. Nah kami advokat juga dulu memperjuangkan bagaimana biar hak seorang tersangka atau yang nanti terdakwa itu tetap prapitnya bisa diperiksa. Nah itulah makna kuhab baru, artinya kalau sudah masuk permohonan prapit kemudian dilimpahkan buru-buru oleh jaksa, prapitnya ini tetap harus diperiksa. Maka pokok perkara itu harus ditunggu dulu, selesaikan dulu prapit. Tapi bukan berarti sudah dilimpahkan kemudian ada sudah keluar lagi tanggal sidang pertamanya, baru majukan prapit dan itu yang di stop. Nah ini sudah tidak sesuai dengan esensi Berarti yang menurut seharusnya. Anda apa yang dilakukan Dr. Tifa saat ini tidak sesuai aturan dasar hukumnya apa? Ya itu tadi Mbak, bahwa dari KUHAP sendiri sudah diatur dan ditegaskan kembali bahwa di putusan prapit kedua Mas Roy juga hakimnya yang mulia menjelaskan bahwa makna esensinya itu bukan seperti bisa mengulang-ulang, tapi justru kalau ternyata prapitnya diajukan kemudian dilimpahkan, ya tentu pelimpahan ini pemeriksaan perkara utamanya ditunggu dulu dong. Prapitnya ini seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk diperiksa terlebih dahulu untuk kepastian hukum. Tapi bukan berarti harus berkali-kali. Tapi untuk Bang Ajis, Bu Tifa tentu ini pertama. Walaupun kembali lagi menurut kami itu tidak masuk dalam wewenang atau limitatif hal objek yang bisa diperiksa dalam prapit. Tapi kan kembali itu kami baru dengar dari media. Kita masih menunggu nih Bang Ajis. Hari ini sebenarnya materinya apa sih untuk prapit Bang ini? Ya, apa nih? Materinya. Materinya adalah jaksa atau JPU melimpahkan perkara Dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, materinya itu. Jadi pelimpahan tersebut yang tadi saya katakan, pelimpahan tersebut mekanismenya tidak tepat gitu loh. Kenapa? Karena batal demi hukumnya yang disebabkan oleh perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya itu ada di 206. Di 206 itu jelas perlawanan jika dikabulkan maka dan seterusnya tuh. Tapi kan hakim sudah memberikan dua opsi, Bang Aziz. Mana yang lebih tinggi? Putusan hakim atau undang-undang? Oke. Kan undang-undang. Nah, gitu. Jadi kami menghormati juga ketika majelis hakim menyatakan demikian. Apalagi tadi Bang Yakub juga menjelaskan ini baru, gitu kan. Akan tetapi tetap yang baru itu kita harus konsisten pada undang-undang, kan begitu. Nah, jadi pendapat hakim kita hormati, akan tetapi seyogianya kita juga harus menghormati undang-undang. Kita tidak mau mengatakan ini salah benar, tapi kita merujuk pada undang-undang. Undang-undang mengatakan jika perlawanan ya dikabulkan, dimenangkan, ya kemudian batal demi hukum tadi diajukan oleh pihak kuasa hukum atau terdakwanya, itu merujuk ke 206. Nah, mekanismenya 206 adalah keberatan ke pengadilan tinggi. Gitu. Kalau di 75 betul memang ada jika memang perkara tersebut batal demi hukum, tapi tidak membahas mengenai sebabnya dari perlawanan. Nah, karena sebabnya karena perlawanan kita dimenangkan, maka merujuknya ke 206. Itu yang kita jadikan dasar salah satunya, ya selain ada hal-hal lain memang tentunya. Tapi esensinya itu. Jadi keberatan kita, perlawanan kita atas pengajuan pelimpahan perkara Dr. Tifa yang berikutnya ini yang selanjutnya. Anda nih tim Anda menunda persidangan nggak sih sebetulnya? Kenapa nggak langsung aja dibuktikan di pokok perkara begitu? Langsung aja, iya. Justru kita mengajukan persidangan itu supaya cepat. Persidangan pra-peradilan dulu karena formulnya nggak tepat. Gitu. Kita di sini memperjuangkan sesuatu hukum yang sesuai undang-undang kan begitu. Jadi kalau misalnya memang semua sesuai aturan, kita juga kemarin ikut kan? Pengadilan Negeri Jakarta Timur undang persidangan kita ikut kan seperti itu kan. Kemudian ada mekanisme perlawanan kita ikut gitu. Dan jangan lupa di sini ini pokok perkaranya bukan mengenai ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Jadi saya dalam beberapa kesempatan baik di media ataupun di pengadilan, saya pribadi tidak pernah membahas mengenai ijazah Pak Jokowi itu palsu, asli, tidak. Di sini fokus kami tim kuasa hukum adalah bagaimana Dr. Tifa ini dituduh melakukan suatu penghinaan, melakukan fitnah, pelanggaran pidana undang-undang ITE, itu poinnya kan itu, pokok perkaranya itu gitu kan, pokok perkaranya hal tersebut gitu loh. Jadi maksud saya kita jangan bias gitu kan, pokok perkaranya ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidak gitu. Kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu atau tidak, saya menyarankan untuk membuka lagi perkara di Mabes Polri yang diajukan oleh TPUA. Itu jelas objeknya gitu loh maksud saya. Kan kita di media kemudian juga Bang Yakub dan kawan-kawan selalu mengarahkan bahwa pokok perkaranya adalah ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak kan begitu kan. Nah, saya sedikit meluruskan bahwa yang dibahas di sini pokok perkaranya nanti baik Pak Roy Suryo ataupun Bu Dr. Tifa, perkaranya adalah mereka berdua dituduh menghina, memfitnah
dan melakukan pelanggaran undang-undang ITE pidana gitu. Jadi bukan Oke. membahas mengenai ijazah Pak Jokowi ini asal atau tidak seperti itu. Bang Aziz, kalau saya melihat dari kacamata saya pribadi begitu ya. Betul. Anda tadi kan beranggapan bahwa memang ada beberapa hal termasuk cacat formil dan Ya, segala macam. betul. Ada banyak sekali tantangan menuju membahas ke pokok perkara. Ya. Kenapa seperti itu menurut Anda? Karena memang dari awal ya case building yang dibangun oleh pihak penegak hukum awal yaitu pihak kepolisian sudah cacat. Saya kasih contoh begini, ini sederhana ya, sedikit masuk Bang izin, Siap. sedikit masuk ke pokok perkara. Kita membahas mengenai yang dikonstruksikan oleh pihak kepolisian. Sebenarnya jaksa ini jadi korban tanda petik juga oleh pihak kepolisian yang mengajukan itu kan begitu. Kenapa? Mengenai penghinaan. Bagaimana bisa seorang dokter Tifa dan Mas Roy Suryo dituduh menghina mengenai yang diatur di pidana di pasal KUHP yang baru, KUHP yang baru itu mengenai penghinaan dan fitnah. Padahal normanya bukan seperti itu. Jadi kita tidak bisa dituduh menghina ya sesuai pasal tersebut gitu ya, baik KUHP yang lama atau KUHP yang baru itu dengan mengatakan ini palsu, ini asli. Tidak bisa. Yang dimaksud menghina di situ adalah jika perbuatan tersebut suatu perlakuan aktif. Misalnya, saya menuduh Mas Reza memasukkan air ini gitu kan, memasukkan merek ini. Tindakan pemalsuan itu tindakan pemalsuan, baik tindakan itu pidana atau tidak, tindakan berjalan. Mas Reza berjalan, Mas Reza memukul. Kemudian itu ternyata dianggap oleh Mas Reza penghinaan. Nah, itu bisa tindakan aktif gitu loh. Bukan objek barang. Bukan objek ini palsu, asli, begitu. Nah, kalau gitu masuk nggak sih kalau kita menuduh ini palsu, bodoh, itu penghinaan? Masuk, tapi penghinaan ringan. Kenapa bisa terjadi? Apakah ada pihak yang terlalu terburu-buru hingga ada pasal-pasal yang digunakan itu tidak tepat? Ya mungkin nanti pihak kepolisian bisa menggunakan saya sebagai ahli supaya bisa menetapkan pasal yang tepat gitu. Karena normanya seperti itu. Iya. Kita bisa lihat di penjelasan mengenai pasal tersebut yang dijelaskan oleh ahli. Ada Ersul Susilo, Ersu Gandhi dan semacam itu semuanya jelas mereka seragam mengatakan penghinaan. Bang Yakub ini sudah di